Menurut saya, PLS adalah suatu sistem pendidikan yang tidak terikat dari struktur persekolahan. Selain itu, PLS juga dapat meningkatkan serta mengembangkan minat dan bakat masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih fleksibel untuk memilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. PLS atau yang lebih sering kita dengar sebagai pendidikan non formal merupakan salah satu bidang studi yang berada di Universitas Negeri Yogyakarta yang mempelajari tentang pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat sendiri terdiri dari pendidikan alternatif dan pendidikan kesetaraan dan lain sebagainya. PLS sendiri bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar nantinya masyarakat memiliki sumber daya yang lebih baik. Pendidikan luar sekolah adalah salah satu program studi yang ada di UNY yang memiliki tujuan agar mahasiswanya dapat mengetahui tentang pendidikan non formal di luar sistem persekolahan. Jadi menurut saya pendidikan luar sekolah adalah proses pembelajaran yang terjadi di luar lingkungan formal yang mencakup berbagai bentuk pendidikan seperti kursus, pelatihan kerja, dan program belajar mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di luar struktur sekolah. Menurut saya, pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem formal seperti lembaga, kursus, pelatihan, dan program kegiatan belajar masyarakat. Halo guys! Nah, jadi sekarang kita mau ngapain ya? Nah, sekarang kita mau mencari teman-teman kita yang dari FPP juga untuk ditanyai pendapat mereka tentang apa sih itu PLS. Yuk ikuti kita. Yuk. Halo. Maaf nih ganggu waktunya dulu ya. Boleh. Kita boleh nanya sedikit ya? Boleh. Nah, jadi itu dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah. Di sini kita mau mewawancarai sedikit kakak-kakak tentang apa sih itu PLS, pendapat kakak tentang PLS. Sebelumnya kita mau kenalan dulu nih kak. Dari kakaknya dulu boleh diperkenalkan nama dan asal usulnya. Oke, aku namanya Kia dari Prodi Psikologi angkatan 2023. Gitu. Aku bisa dari sama juga. Ini baru selesai kelas ya kak? Iya. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Kita mau nanya nih kak, apa sih gimana tanggapan kakak tentang PLS itu sendiri? Tapi sebelumnya kakak sudah pernah mendengar kan apa itu pendidikan luar sekolah? Iya, kami sempat disinggung di psikologi pendidikan. Jadi kalau terkait pendidikan alternatif, salah satunya ada pendidikan luar sekolah ya. Iya. Jadi bisa dikasih tanggapannya sedikit mengenai apa yang kakak ketahui tentang PLS? Menurut saya PLS itu pendidikan luar sekolah. Nah, itu tuh bidangnya itu seperti mengajar seperti guru tapi ada di homeschooling atau tempat les gitu. Itu seperti itu. Oh, bisa sih kak. Nah, kira-kira tuh ada implementasinya nggak sih kak? Hubungannya, kaitannya antara PLS ini sama prodi kakak psikologi? Karena sempat disinggung di psikologi pendidikan ya, dari kami sendiri, dari dosen juga bilang waktu menjelaskan bahwa kami dari Prodi Psikologi itu bisa berkolaborasi juga bekerjasama sama Prodi PLS gitu. Salah satu contoh konkretnya, salah satu contoh nyatanya di kehidupan kita sehari-hari adalah dalam ranah kedepannya seperti itu. Mungkin dalam penyebaran mungkin ke bidang homeschooling ya, mungkin dalam proses berikutnya kami bisa bekerja sama gitu untuk menyehatkan mental mereka untuk lebih baik lagi, mempositifkan pandangan mereka. Terus kemudian juga misalnya dari yang akhirnya untuk pemerintahan skripsi kan tadi ada bimbing gitu ya, itu bisa. Atau mungkin misalkan ada seorang anak ABK atau anak yang biasa gitu tapi dia mempunyai kejiwaan yang tidak sehat, contohnya mungkin depresi atau mempunyai sebuah kecenderungan tidak ingin bersosialisasi, kemungkinan anak itu ingin bersekolah di rumah homeschooling itu. Nah, psikolog dengan pihak PLS itu bisa yang namanya berkolaborasi, kayak psikolognya itu bakal ngomong, oh anak ini baiknya begini, kurangnya begini gitu. Wah, keren banget ya kayak ini, ternyata tuh ada sangat berhubungan dengan psikologi nih. Nah, boleh sedikit ditambahkan nih Kak Fadli untuk penjelasan mengenai apa itu PLS? Nah, menurut saya ya Kak, kalau mendengar dari teman-teman psikologi ini tuh ada namanya kayak di tempat PLS tuh ada ranah kayak kesetaraan pendidikan, di mana kayak anak-anak jalanan ya khususnya yang
pendidikannya kurang nih Kak, mereka juga membutuhkan pendidikan yang lebih lanjut lagi begitu. Jadi kita akan kayak memberikan wadahnya dan psikolog ini yang akan mengenali kita untuk membereskan masalah mental dari peserta didik yang akan kita ampu nantinya seperti itu. Sehingga nanti juga Iya, tapi mungkin nggak hanya terbatas sama mental, tapi dalam aspek-aspek psikologi juga lain. ya pastinya bisa berkolaborasi di berbagai bidang ya Kak gitu. Mungkin cukup ya Kak ya buat sesi kita tanya-tanya ke teman-teman anak NOWP dari jurusan psikologi. Iya, Kak bisa. Oke, terima kasih Iya, Kak. mari Kak. Nah, gimana kalau kita mau cari teman-teman lagi? Yuk, ikut kita. Boleh? Jadi kita dari mahasiswa Departemen Pendidikan Luar Sekolah mau namanya sama kakak. Sebelumnya boleh perkenalkan diri nggak kakak dari apa dan mahasiswa? Saya Ilhas dari pendidikan luar biasa. Boleh? Menurutku ya, karena aku udah satu setengah tahun ya di FIPP, jadi mungkin sedikit tahu tentang PLS. PLS itu kan singkatan dari pendidikan luar sekolah. Terus sesuai sama apa ya, di korsanya ada tulisan PNN, kalau nggak salah itu pendidikan non formal. Pendidikan non formal. Oke, ya sedikit yang saya tahu tentang pendidikan non formal mungkin ya itu lebih ke arah pendidikan yang basisnya itu di masyarakat, dan memang itu dilakukan oleh teman-teman yang memang memiliki keinginan yang lebih untuk memberikan kontribusi besar gitu terhadap pendidikan yang oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kemudian ya itu sih yang saya tahu. Keterkaitannya PLS dengan PLB itu apa? PLB ya? Iya. Kalau PLB pendidikan luar biasa, kalau PLS pendidikan luar sekolah. Keterkaitannya sama-sama pakai P sama L, bedanya enggak. Jadi kalau di PLB itu kan tentang anak berkebutuhan khusus ya, lebih ke arah, dan di PLB juga bahkan beberapa kekhususan itu memang dibutuhkan yang basisnya itu masyarakat, tidak melulu pada sekolah luar biasa gitu, tapi juga membutuhkan campur tangan dari masyarakat. Contohnya ya kalau di PLB ada yang namanya modifikasi perilaku, dan itu membutuhkan interaksi sosial gitu ya, sehingga lurus kembali gitu dengan apa yang ingin dicapai dalam pendidikan itu. Kan modifikasi perilaku itu untuk membenarkan perilaku gitu, di masyarakat ataupun di sosial, sehingga tidak terjadi ketimpangan di sana. Nah, itu ada keterkaitannya dengan pendidikan luar sekolah, dengan pendidikan atau non formal gitu. Apa namanya, keterkaitan antara masyarakat dengan anak berkebutuhan khusus, sama-sama memang membutuhkan sinambungan satu sama lain. Baik, terima kasih. Terus menurut kakak apa sih contoh konkretnya antara pendidikan luar biasa dan pendidikan luar sekolah? Contoh konkretnya ya itu tadi yang saya sebutkan gitu, bahwa masyarakat itu dibutuhkan untuk menguji ataupun untuk melihat gitu sejauh mana pendidikan luar biasa itu yang terjadi di sekolah luar biasa ataupun yang terjadi di komunitas-komunitas itu sudah mempunyai dampakkah gitu di masyarakat, dan itu kan nantinya akan dikoreksi kembali oleh masyarakat gitu. Contohnya ya jadi evaluasi gitu. Dan itu ada kesenangan tersendiri gitu. Contohnya tadi modifikasi perilaku, kemudian kalau di tunanetra namanya ada orientasi mobilitas gitu, kan itu berkaitan dengan masyarakat juga gitu. Kemudian sebenarnya keterkaitan antara kalau ciri khas PLB itu kan ada inklusif ya, inklusivitas. Nah itu juga mungkin jadi PR ya untuk pendidikan luar sekolah gitu, bahwa itu tuh terkait gitu, bahwa ketika
ada pendidikan yang di masyarakat sama pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus itu sama-sama mempunyai giroh tersendiri, kayak semangat untuk kamu perlu dapat belajar, perlu dapat pendidikan, kamu juga perlu dapat pendidikan gitu. Nah, yang diucapkan itu PLB mengucapkan itu kepada disabilitas, kalau PLS itu mengucapkan kepada semua orang yang sifatnya itu termarginal gitu, kalau saya. Jadi setiap orang dapat pendidikan, baik itu disabilitas. Nah itu kan semangatnya sama. Nah itu kurang lebih adalah contoh konkret dari keterkaitan antara PLS dan PLB. Kita sama-sama memiliki semangat inklusif dalam hal ini. Gitu. Terima kasih Kak. Nah tambahan, kalau misalnya aku salah ya udah apa juga. Jadi saya juga menambahkan jadi contoh konkret antara PLB dan PLB. Kalau di kita ada sekolah inklusi, yaitu mewadai teman-teman yang berkebutuhan khusus juga. Terus juga mungkin itu cukup dari kita. Sebenarnya makasih Kakak udah bisa diwawancarai. Nah, kita cari teman-teman yang lain yuk. Ayo, mari kita cari teman-teman mahasiswa FBP lain untuk kita beri sosialisasi mengenai PLS itu sendiri. Ikuti kami ya. Ayo. Sebelumnya perkenalkan, kita mahasiswi dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah ingin meminjam waktunya sebentar, apakah boleh? Boleh. Oke. Jadi kita mau kenalan dulu nih, kakaknya siapa namanya dan dari prodi apa? Kenalin, aku Pelita Riani Dwi Putri dari Pendidikan Luar Biasa, dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Oke. Mau tanya dong Kak, menurut Kakak itu PLS itu apa sih? Setahu ya, PLS itu adalah pendidikan luar sekolah yang mempelajari tentang pendidikan non formal. Oke. Kalau untuk kayak kesinambungan atau keterkaitan dari PLB dan PLS itu yang kakak ketahui apa ya? Mungkin karena PLS sama PLB sama-sama mempelajari pendidikan inklusi, jadi PLB sama PLS saling terkait. Kalau untuk contoh nyatanya gitu, kakak ada tahu nggak dari PLS? Jujur aku kurang tahu sih Kak kalau itu. Oke, jadi di sini kita mau sosialisasi ya Kak tentang apa itu PLS dan tadi keterkaitannya PLS dengan PLB gitu. Jadi kalau misalnya PLS sendiri itu adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu adalah kita dengan kata lain kita juga bisa menyebutnya itu pendidikan masyarakat. Jadi kita memberikan kayak semacam ke sosialisasi atau ke pemberdayaan masyarakat, ke pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan lain sebagainya. Jadi itu kita tuh sistem pendidikan yang di luar persekolahan. Jadi kita lebih fleksibel gitu Kak. Boleh dilanjutkan? Apa boleh menambahi gitu dari Mbak Rizky? Nah, untuk keterkaitannya sendiri tadi kan disebut juga ya ada pendidikan inklusi. Itu benar sekali Kak. Jadi pendidikan inklusi itu di kita ada PKBM inklusi. Jadi untuk para anak-anak disabilitas, anak-anak ABK yang mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti anak-anak lainnya di sekolah formal, mereka akan masuk ke dalam sekolah inklusi yang nantinya di situ jauh lebih fleksibel dan mengikuti sesuai dengan keterkaitan lebih mengikuti dengan minat bakat dan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Kayak misalnya di pendidikan inklusi itu, jadi nanti di sana ada anak-anak tunanetra, ada teman tuli, ya benar ya dipanggil teman tuli ya. Terus ada anak-anak slow learner yang mereka tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah pada umumnya. Terus ada anak-anak autis. Ya benar, ada anak autis juga nggak? Ada, tapi anak autis yang udah mandiri. Gitu. Ya. Kalau untuk ini Kak, apa ada nggak ya di sekolah inklusi yang mereka tuh belajarnya terlalu cepat? Biasanya kami nyebutnya gifted. Jadi anak gifted itu anak, jadi anak autis juga IQ-nya tuh di atas rata-rata gitu. Oke. Jadi itu bisa masuk juga ke sekolah inklusi ya Kak? Oke, jadi sangat ada keterkaitannya ya antara PLS dengan PLB sendiri. Barangkali ada yang mau ditambahin ya Kak? Wah, yang dijelaskan sama Mbak Ayu itu benar-benar udah jelas banget ya teman-teman. Jadi intinya pendidikan luar sekolah adalah salah satu tempat
untuk kita sebagai alternatif bagi siapa saja yang belum bisa mendapatkan pendidikan formal secara utuh. Tapi kita tidak bisa disebut juga sebagai pengganti, tapi kita berjalan beriringan seperti itu. Jadi saling melengkapi, saling melengkapi. Ya, terima kasih ya Kak. banyak ya. Terima kasih juga. Iya. Nah, jadi kita tadi udah dengerin nih berbagai pendapat dari teman-teman di beberapa jurusan. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui apa itu PLS. PLS sendiri bergerak di bidang sosial dan terjun langsung ke masyarakat. Dan ternyata banyak sekali loh keterkaitan antara PLS dengan prodi-prodi lain yang ada di FIPP UNY ini. Nah, salah satunya dari keterkaitan PLS dengan prodi psikologi. Nah, psikologi itu nantinya bisa berpotensi untuk menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kesehatan mental anak-anak yang seperti anak-anak jalanan. Nah, tujuannya apa sih? Kayak pastinya kan anak-anak jalanan tuh kurang mendapat pendidikan yang memadai, sehingga dengan adanya peran PLS sebagai wadah buat homeschooling ataupun kesetaraan pendidikan, nantinya psikologi tentu bisa meningkatkan kesehatan mental dan semangat belajar buat anak-anak yang tergolong seperti anak jalanan dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya ada dari prodi pendidikan luar biasa. Keterkaitan antara PLS dengan PLB yaitu PLS bisa menjadi wadah bagi para peserta didik dari PLB yang mereka sendiri tidak mendapatkan pendidikan formal secara utuh di bangku persekolahan. Nah, mereka bisa masuk ke dalam ranah kita yaitu sekolah inklusi ataupun homeschooling dan lain sebagainya. Jadi dari PLB sendiri nanti mereka yang keterkaitannya dengan kita adalah kita bisa mewadahi mereka untuk memberikan alternatif bagi para peserta didiknya yang memang mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-teman yang lainnya. Seperti misalnya anak-anak ABK atau autis, slow learner, tunanetra, dan teman tuli. Mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran formal, lalu mereka bisa masuk ke dalam pendidikan non formal. Selain itu, di psikologi juga nantinya bisa membantu untuk tes peminatan seperti tes IQ, gunanya untuk menentukan semisal penjurusan untuk kuliah, dan itu pun kayak semisal buat penjurusan untuk kuliah, terus bimbingan belajar nanti bisa dibantu dan kolab antara psikologi dan pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah sebagai wadah bimbel tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya wassalamualaikum bro.